Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik sebelumnya saya mengucapkan gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah, Baik. Ya, Baik ini. alhamdulillah ya. Dalam kesempatan hari ini kita kembali ketemu lagi dari sekian lama tidak bertemu, dan walaupun secara online semoga jalin silaturahmi tetap terlaksana dan jalan gitu. Amin, amin. Baik, saya sudah di tag ditanya-tanya mengenai tentang pondok yang lagi-lagi viral Ustadz. Dan saya tidak bisa menjawab karena saya bukan pelakunya. Jadi ini saya menanya lagi kepada jenengan selaku alumni dari Pondok Al Zaitun Indramayu gitu Ustadz. Apakah sudah siap? Insya Allah. Ya, jadi saya nanti bertanya tentang dari sikap alumni sebenarnya. Alumni apakah pernah terjadi sholatnya seperti itu? Oke, baik, langsung saja. Jadi banyak di kolom komentar yang menanyakan tentang sholat id yang dimana di situ tuh ada sekatnya, dan yang lebih disorot itu uh, shopnya kaum perempuan juga ikut di bagian shop laki-laki. Itu yang pertama. Dan netizen juga melihat bahwa ada di samping itu bahwa orang yang non Islam juga ikut sholat id. Nah itu kalau bagi orang awam itu sedikit ada keganjilan. Jadi bagi orang yang awam ini, sebenarnya apa sih sholatnya situ? Apakah memang ada perintahnya atau kayak memang tradisinya atau seperti apa? Mungkin langsung saja Ustadz bantu kami klarifikasi mengenai sholat id yang ada di Pondok Al Zaitun. Langsung aja Ustadz. Ya, oke. Terima kasih. Ya. Tidak perlu perkenalan ya, perlu perkenalan lagi nih. boleh langsung saja yang menjawab. Ya. Alhamdulillah dapat kesempatan ngobrol lagi dengan channel Alfi Official yang Masya Allah ini sudah beberapa hampir 1 tahun kita tidak jumpa ya. Ya betul. Mungkin hampir tahun jumpa, dan kita ini ada berkesempatan untuk menjelaskan atau menjawab. Meskipun sebenarnya saya mau disclaimer dulu sebelumnya. Di sini saya sebagai alumni Al Zaitun, benar sekali. Kebetulan saya belajar di sana periode 2004 sampai 2010. Jadi saya lulus di tahun 2010, dan saya di sini kapasitasnya hanya sebagai pribadi saya, sebagai alumni Al Zaitun. Boleh. Sudut pandang saya ini alma mater saya, Pondok Al Zaitun, tidak juga mewakili teman-teman alumni yang lain juga. Jadi hanya menjelaskan dari sudut pandang pribadi kami yang kebetulan berteman dengan channel Alfi Official ini. Betul. Mungkin ada beberapa hal yang ditanyakan tadi ya. Kenapa kok sholat idnya ada soft depannya ada perempuan? Ada gitu ya. Sebenarnya saya mau menjawab dulu dari sudut pandang kami sebagai alumni. Selama kami sekolah di sana, itu kita sholat id itu sebenarnya jarang di pondok, karena setiap lebaran kita hampir selalu perpulangan. Jadi kita sholat id itu sebenarnya di rumah masing-masing. Tapi ada satu kesempatan saya juga sholat id di sana, dan itu tidak seperti itu setahu saya dulu. Tidak ada yang soft depan itu, yang perempuan itu adalah beliau Umi. Umi ini istri dari Syekh pimpinan pondok pesantren, Syekh Panji Gumilang. Jadi beliau kalau dulu seingat saya biasanya ketika sholat seperti sholat id atau sholat Jumat atau sholat 5 waktu itu beliau tetap di soft perempuan. Meskipun softnya selalu di soft terdepan soft perempuan itu. Sehingga kami tahu kalau itu beliau gitu. Kami yang laki-laki pun bisa melihat beliau di soft belakang, di soft perempuan, tapi soft yang paling depan. Lalu setahu kami seperti itu.
Jadi tidak pernah ada beliau ikut sampai soft ke depan itu. Dan setahu saya setiap sholat hari raya, sholat id, baik itu sholat id Idul Fitri ataupun Idul Adha. Kalau Idul Adha kan kita sholatnya santri ada di pondok ya, tidak ketika liburan. Jadi kami pun mengikuti dan saya tidak pernah ada sama sekali Umi Syah ini ada di soft depan. Dia selalu di soft perempuan seperti sholat-sholat biasa. Jadi ada beberapa yang bertanya juga ke kami DM ya, emang ajarannya di sana seperti itu, berarti alumninya wah bahaya nih, top dan lain sebagainya. Iya. Nah di sini mungkin saya perlu menjelaskan bahwasanya kami, khususnya saya sendiri, selama 6 tahun di sana sholat seperti biasa, kemudian sholat id baik itu Idul Fitri maupun Idul Adha, setahu kami juga tidak ada perbedaan atau keanehan yang seperti akhir-akhir ini muncul, sehingga sikap kami sebagai alumni ya kaget juga sebenarnya. Kami pun mungkin karena kedangkalan ilmu kami pun belum menemukan. Kami dulu ketika di pondok juga tidak pernah diajarkan kalau ada jenis sholat yang seperti itu, atau sampai sekarang kami pun belum pernah menemukan penjelasan tentang itu. Mungkin setelah ada kejadian ini baru beberapa ustadz akan bicara tentang dalilnya, tentang aturannya, dan saya rasa ustadz atau MUI mungkin lebih ini ya, punya kompetensi untuk menjelaskan. Kalau dari sudut pandang alumni seperti itu. Kemudian dari sudut pandang alumni tadi ya sebagai, kemudian dari sudut pandang saya sebagai umat muslim seperti umumnya ya kaget juga. Tapi menurut kami ini ada hikmahnya. Hikmahnya adalah ternyata setelah ini kita semua jadi belajar. Ada nggak sih tuntunan sholat yang seperti itu? Minimal googling yang anak-anak muda ini, atau cari di penjelasan di YouTube, atau cari di buku-buku. Jadi kita semua ternyata kalau belajar itu harus dihadapkan dengan persoalan seperti ini. Nah, itu hikmahnya sih. Kalau terlebih benar atau salahnya tata cara sholat yang kemarin viral itu, wallahu alam bisawab, mungkin ada penjelasan dari Ustadz atau dari MUI. Gitu. Oke, baik, Ustaz. Nah, ini menarik nih. Tadi kan yang kita konfirmasi bahwa siapa sih yang perempuan di terkhusus itu. Sebenarnya beliau itu adakah kayak mungkin pimpinan khusus selain dari istrinya pimpinan pondok itu? Setahu saya sih statusnya beliau hanya sebagai istri dari pimpinan pondok. Tidak menjabat yang lain. Kalaupun ada mungkin di organisasi keperempuanan ya atau kewanitaan gitu ya. Tapi sejauh ini saya belum tahu beliau memimpin organisasi apa. Tapi setahu saya yang pasti beliau istrinya Syekh Panji Gumilang. Lagi Ustaz, ini kan hampir sama ya kayak sholat id dan sholat Jumat. Nah, itu sholat Jumat kalau dulu apakah rapat atau ranggang sama ya seperti yang viral ini, Ustaz? Oh ya itu. Ini lagi-lagi jawaban yang saya baca di pernyataan dari Ustadz yang sedang mengajar di Al Zaitun, namanya Ustadz Setio. Boleh. Jadi kami kan juga ada grup-grup alumni ya. Di grup alumni itu yang sejujurnya terbelah menjadi dua kubu, meskipun tidak anarkis beda. Hanya di dua kubu tersebut ada yang memaklumi, ada yang merasa kok aneh atau kontra gitu. Nah, beberapa teman yang mungkin masih punya channel di pondok itu ada pernyataan dari Ustadz Setio. Jadi beliau menyatakan bahwa di Al Zaitun itu sejak pertama kali pandemi COVID di protokoler dicanangkan itu sudah mereka sudah mengikuti pemerintah, dan setelah dicabut oleh pemerintah beberapa waktu yang lalu di Pondok Al Zaitun ini belum secara resmi mencabut protokoler itu, sehingga mereka masih sholat yang berjarak itu ya, masih kan dulu kita selama pandemi COVID kan sholat softnya berjarak, dan setahu saya mereka semua
diberikan sajadah masing-masing satu untuk pribadi, dan sajadahnya seragam kan itu. Maka sejujurnya kalau dilihat dari foto yang dari atas, dari videonya itu sangat rapi sekali, ya kan, sangat rapi, kemudian lurus gitu softnya. Ya itu gambaran mungkin disiplin yang ditanamkan kepada kami juga sejak kami menjadi santri pun merapatkan soft dan barisan ketika sholat itu menjadi hal utama. Terkait berjarak, mungkin jawaban dari pondok itu mereka masih menerapkan protokol COVID. Ya, masih masuk gitu. Sih, masih. Pas satu lagi Ustaz. Tadi baru saja saya nonton di channelnya Al Zaitun. Itu bahkan ada yang lebih ekstrim lagi Ustaz. Saya mungkin kaget juga ini ya. Ada sholat Jumat nanti itu bakal yang khutbahnya itu dari santri putri Ustaz. Oh, kalau itu saya malah belum pernah dengar. Nah, selama saya belajar di sana, kita semua memang ada pembelajaran untuk menjadi orator ya. Ada namanya acara muhadharah. Muhadharah itu di mana kita belajar menjadi orator. Tapi kalau bahkan kelas putri pun ada. Jadi semua kelas baik yang putra maupun putri, kita semua dilatih untuk menjadi orator di sesi muhadharah tersebut di masing-masing kelas. Tapi kalau putri menjadi khotib itu belum pernah dengar ketika saya belajar di sana, dan belum pernah dilaksanakan. Setahu saya tidak ada yang seperti itu setahu saya selama saya belajar di sana. Baik, saya rasa itu sudah terkonfirmasi semua. Yang pertama, selaku jenengan alumni itu masih belum ada yang namanya sholat sejajar antara perempuan dan laki-laki gitu kan semasa semasa jenengan pondok situ gitu kan. Itu yang kedua, tadi perempuan yang ikut di barisan saf itu adalah istrinya beliau, Syekh Panji Gumilang itu kan. Nah, yang ketiga, beliau jenengan pun ya termasuk kaget dan ketika melihat kejadian yang sekarang viral sekarang ini itu. Mungkin ada lagi Ustadz yang mau ditambahkan? Ini kemarin ada di share di akun Instagramnya alumni Al Zaitun, akun resmi. Jadi mungkin saya akan bacakan ini nanti biar tersampaikan juga kepada khalayak ramai gitu ya. Sikap resmi dari alumni Al Zaitun gitu. Siap. Saya buka dulu. Nah ini saya bacakan ya. Ya boleh. Suara dari alumni. Saya bacakan. Sehubungan viralnya foto-foto pelaksanaan sholat Id 1444 Hijriah di Ma'had Al Zaitun yang diunggah oleh akun kepanitiaan Al Zaitun, kami selaku alumni menyampaikan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, yang sedang viral tidak mewakili bagaimana sholat berjamaah yang diajarkan kepada kami selama menempuh pendidikan di Ma'had Al Zaitun. Yang kedua, sholat berjamaah yang diajarkan kepada kami saat kami masih belajar di sana dilakukan secara normal seperti pada umumnya. Kami selaku alumni tidak memahami apa yang diterapkan sekarang di dalam alma mater kami. Banyak dari kami yang kontra, beberapa yang terlihat pada foto-foto terbaru sangat perlu diklarifikasi oleh pimpinan-pimpinan Pondok Pesantren Ma'had Al Zaitun yang sekarang menjabat. Kami alumni mendorong jajaran pimpinan Ma'had untuk segera menyampaikan klarifikasi. Yang keempat, kurikulum yang diajarkan kepada kami sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kemenak dan Kemendikbud. Jadi waktu setahu saya kami dulu di bawah naungan Kemenak. Kami dulu MTS dan MAN, SMP dan SMA-nya. Video jenengan Ustaz. Dan sudah ada pernyataan kurikulum di Ma'had Al Zaitun sesuai dengan Kementerian Agama. Ada pejabat dari salah satu pegawai Kemenak itu kurikulum Al Zaitun sudah sesuai dengan Kementerian Agama. Jadi yang dilaksanakan di Al Zaitun sekarang yang sempat viral itu
tidak mewakili kurikulum yang diajarkan kepada kami. Siap, siap. Nah, itu sikap resmi ya dari Siap. akun alumni Al Zaitun ya, ikatan alumni Al Zaitun. Yes, saya kira cukup sekali dan terima kasih lagi atas penyampaiannya. Semoga ini menjadi apa namanya ya, bahan klarifikasi juga dari sudut pandang alumni karena memang banyak sekali itu kayak ya saya melihat di baik itu di akun-akun entah TikTok atau Instagram ataupun YouTube sekalian gitu kan banyak komen-komentar yang negatif seperti itu. Terima kasih lagi saya mengucapkan kepada Ustaz Sultan. Sebenarnya masih banyak yang pengen saya pertanyakan, cuman nanti kita akan bertemu lagi aja Ustaz dengan waktu gitu. Siap. Kan sama-sama Ustaz Alfi, terima kasih juga diberikan kesempatan untuk menjelaskan. Ya, sekali lagi terima kasih. Kami dari channel Alfi Official, semoga channel ini bermanfaat dan memberikan informasi yang baik dan semoga diterima oleh masyarakat banyak seperti itu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.